Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Trianisa Fasola Budiati dengan NIM J0414242115. Jadi pada video kali ini saya mau membahas analisis dua kasus keuangan perusahaan yaitu Aurora Biotech dan Ardenix Manufacturing Group yang berfokus pada keputusan pendanaan dan dampaknya bagi perusahaan dan investor. Jadi di kasus yang pertama yaitu Aurora Biotech merupakan perusahaan riset farmasi berencana memperluas fasilitas produksinya dengan menerbitkan saham preferen series P untuk membiayai pengembangan obat antivirus baru. Saham preferen ini menawarkan dividen tetap sebesar $6 per tahun. Manajemen mempertimbangkan opsi ini karena rasio utang perusahaan sudah mendekati batas aman. Namun, penerbitan saham preferen menimbulkan kekhawatiran bagi pemegang saham biasa terkait pembagian laba dan sinyal risiko keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menilai nilai wajar saham preferen, biaya modal, serta dampaknya terhadap struktur modal jangka panjang. Jadi berdasarkan analisis kasus pertama, didapatkan yang pertama yaitu estimasi nilai wajar saham preferen series P. Saham preferen membayar dividen tetap sehingga nilainya dihitung dengan rumus nilai saham preferen sama dengan dividen tahunan dibagi tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kita ketahui dividen tahunannya yaitu $6 dan required returnnya 7,5%. Jadi nilai wajar yang didapatkan yaitu $80. Jadi nilai wajar saham preferen series P adalah sekitar $80 per saham dan lebih rendah dari nilai pari yaitu $100. Artinya saham kemungkinan harus dijual dengan diskon agar menarik bagi investor. Analisis yang kedua yaitu perbandingan biaya saham preferen dengan utang. Jadi biaya saham preferen biasanya itu lebih tinggi daripada utang karena dividen tidak bisa dikurangkan pajak dan risiko bagi investor lebih besar dibanding obligasi. Dan yang kedua yaitu utang atau debt lebih murah karena bunga dapat mengurangi pajak dan memiliki prioritas pembayaran lebih tinggi. Jadi manajemen mungkin memilih saham preferen karena rasio utang perusahaan sudah mendekati batas sehingga menambahkan utang akan meningkatkan risiko gagal bayar. Dan analisis yang ketiga yaitu kekhawatiran pemegang saham biasa. Walaupun saham preferen tidak memiliki hak suara, pemegang saham biasa tetap khawatir karena yang pertama yaitu dividen preferen harus dibayar lebih dulu. Yang kedua mengurangi laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Dan yang ketiga yaitu sinyal bahwa perusahaan kekurangan fleksibilitas keuangan. Dan yang analisis keempat yaitu dampak terhadap struktur modal dan risiko. Jadi dampaknya yaitu yang pertama saham preferen berada di antara utang dan ekuitas. Yang kedua mengurangi resiko kebangkrutan dibanding utang. Dan yang ketiga, namun meningkatkan beban dividen tetap. Jadi secara jangka panjang, saham preferen itu dapat menjaga keseimbangan struktur modal, tetapi tetap saja menambah kewajiban tetap perusahaan. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu Ardenix Manufacturing berencana membiayai ekspansi lini produksi otomatis dengan menerbitkan obligasi korporasi jangka panjang. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar kredit yang stabil meskipun terdapat risiko kenaikan inflasi dan suku bunga. Selain itu, peringkat kredit perusahaan menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi tingkat kupon dan harga obligasi. Investor menilai kelayakan obligasi berdasarkan imbal hasil, resiko, dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas. Jadi sehingga keberhasilan ekspansi diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dan mendukung kemampuan pembayaran utang. Namun kegagalan proyek dapat meningkatkan risiko keuangan. Di analisis yang pertama yaitu dampak inflasi dan kenaikan suku bunga. Jika inflasi dan suku bunga pasar meningkat, maka harga obligasi akan turun, investor menuntut imbal hasil lebih tinggi, serta permintaan obligasi bisa menurun. Dan analisis yang kedua yaitu dampak peringkat kredit yang lebih rendah. Jika peringkat kredit rendah dapat menyebabkan harus menaikkan kupon, obligasi dijual dengan diskon, biaya utang perusahaan meningkat, dan citra risiko perusahaan memburuk. Analisis yang ketiga yaitu faktor yang dianalisis investor yaitu Stellar Face Capital. Jadi ada beberapa poin yang perlu
dinilai oleh Darius Wynn, yaitu yield to maturity, resiko gagal bayar, leverage perusahaan setelah penerbitan obligasi, proyeksi arus kas dari proyek ekspansi, dan kesesuaian dengan strategi investasi jangka panjang. Dan analisis yang keempat dan yang terakhir yaitu dampak peningkatan efisiensi 25%. Jika efisiensi tercapai, maka pendapatan operasional meningkat dan kemampuan bayar kupon lebih kuat. Namun, jika gagal, maka tekanan likuiditas meningkat dan risiko gagal bayar kupon dan pokok utang. Jadi, sekian penyampaian analisis saya mengenai kasus keuangan perusahaan yaitu Auro Biotech dan Ardemix Manufacturing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.